Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pasti baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi membacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang dia pikirkan dan rasakan tentangmu pada saat ini. Yang dia pikirkan dan rasakan tentangmu pada saat ini. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kita lihat yang dia pikirkan dan rasakan kepadamu pada saat ini. Kita lihat dulu ya, ada situasi seperti apa dalam hubungan kalian. Oke, ada situasi storm ya. Kalau Sora lihat di sini ada situasi hubungan kalian yang mungkin cenderung on off ya, cenderung hubungannya tidak stabil ya. Hubungannya bisa saja ada pergerakan lalu berhenti, bisa saja ada pergerakan lalu berhenti ya. Ini juga bisa menandakan saja bahwa orang ini mungkin sekali labil keluar masuk di dalam hidup kamu ya. Setiap kali ada pergerakan pun mungkin nggak banyak juga ya. Ada situasi-situasi yang penuh dalam ketidakpastian dalam hubungan ini ya. Lalu ketidakpastian ini juga ada di dalam yang namanya keterbukaan. Mungkin saja kamu berada dalam situasi hubungan antara kamu sama dia ya, penuh dengan kebingungan, ketidakpastian gitu ya, terhadap keterbukaan dia ke kamu. Mungkin ada kebingungan soal keterbukaan ke kamu, ada mungkin juga kebingungan soal perencanaan teman-teman. Mungkin ada perencanaan-perencanaan yang belum jelas, perencanaan-perencanaan yang berubah-berubah. Keterbukaan dia pun mungkin juga bisa berubah-berubah ya. Oke. Dan di sini ada situasi yang akhirnya ketika tidak jelas tersebut, maka lalu terjadilah hubungan yang namanya terpotong. Mungkin saja dia menghilang, dia mungkin saja mengghosting kamu, dia mungkin saja memutuskan silent treatment kamu, atau memutuskan begitu saja ya. Karena di sini ada side tiba-tiba ya. Ada situasi perubahan yang cenderung tiba-tiba ya. Yang mana di sini penuh dengan kebingungan ya. Kamu juga mungkin bingung ya, kenapa tiba-tiba dia bersikap seperti itu, teman-teman ya. Itu yang Sora lihat. Oke. Sebelum kita lebih lanjut menilik situasi hubungan kamu sama dia, kita lihat dulu siapa ciri-ciri orang ini. Pertama, kamu berdiri dengan orang yang stres, pernah banyak sekali beban, banyak sekali pemikiran-pemikiran yang mengganggu dia. Nah, jelas energi Mais di sini ini juga adalah energi yang membawa dia kepada mungkin saja mengambil keputusan untuk kayak mengkat kamu gitu aja ya. Ya, ini karena ada situasi di mana dia mungkin sedang sangat stres, banyak hal-hal yang jadi beban pikiran dia ya. Memang orangnya itu gampang stres. Selain itu, di sini kalau Sora lihat ada situasi di mana dia sedang terlilit dengan banyak sekali masalah, di mana dia belum bisa keluar dari situasi itu. Ada snake-nya. Atau di sini juga menggambarkan ada situasi di mana dia nggak bisa lepas dari situasi stres itu. Di sini juga ada situasi di mana sangat mungkin ada orang ketiga, ya. Mungkin sekali dia tiba-tiba mengcutting begitu kamu begitu saja ada orang ketiga, ya. Dan kalau yang Sora lihat di sini, ada situasi di mana orang ini itu sebenarnya orang yang cukup perhatian, orang yang penuh dengan rasa cinta, rasa sayang sebenarnya. Tapi masalah-masalah yang ada itu seperti membuat dia itu nggak bisa kemana-mana. Salah satu situasi orang ketiga. Orang ini juga adalah seseorang yang keras. Dia mungkin banget seorang bekerja keras. Dia mungkin banget seseorang yang sangat berusaha keras. Orang ini secara intuisi ini terhubung dan terkoneksi dengan kamu. Di sini ada energi moon ya. Jadi di sini secara intuisi atau koneksi dia punya hubungan dengan kamu. Kita coba lihat ya, apa yang sedang dia pikirkan dan rasakan kepadamu pada saat ini. Teman-teman, dia itu berpikir untuk melihat ada nggak ya kemungkinan kalau dia bisa kembali lagi sama kamu atau enggak.
ya. Jadi dia lagi berpikir, sedang menimbang-nimbang, ya. Apakah ada kemungkinan, apakah ada kesempatan untuk dia bisa kembali ke kamu? Ada energi return di sini, ya. Atau haruskah aku kembali atau tidak? Jadi ini sedang memutuskan, sedang memikirkan dan merenungkan apakah dia harus kembali atau tidak ke kamu. Lalu kalau kembali kemungkinannya seperti apa dan sebagainya, ya. Dan dia sedang merasakan energi kepikiran bagaimana ada silence, ya. Ada diem-dieman antara kamu sama dia. Jadi ketika dia mendiamkan kamu, dia memutus hubungan kamu begitu saja, lalu dia mendiamkan kamu, kamu juga mendiamkan dia. Di sini kalian ada situasi saling mendiamkan, situasi di antara kalian itu seperti membeku, ya, seperti ada hal-hal yang belum kelar, belum jelas gitu, ya. Tapi sebenarnya di dalam pikirannya dia dan yang dia rasakan ke kamu, dia itu banyak terfokus sama kamu. Jadi terlepas dari bagaimanapun situasi dan keadaan dia itu masih tetap terfokuskan hanya ke kamu, ya. Ada pikiran dia yang terfokuskan ke kamu, seperti ada sesuatu yang mengikat dia ke kamu, ya teman-teman. Di sini ada energi keterikatan dan seperti ada energi dia menginginkan kehadiran kamu. Dan dalam perenungannya, dia memikirkan tentang kedalaman arti hubungan kalian itu sebenarnya seperti apa sih? Hubungan kalian itu sebenarnya berartinya itu seperti apa gitu, ya. Di sini dia jadi lebih banyak berpikir, apakah memang harus memilih kamu atau harus memilih yang lain atau apa yang harus diputuskan. Orang ini penuh dengan kebingungan, teman-teman, karena dia dalam situasi terperangkap, ya. Mungkin keadaan dia pun gak kondusif, ya. Dia tidak bisa tegas memilih karena mungkin hatinya dia terbagi antara kamu dengan orang ketiga. Keadaan dia juga mungkin gak baik-baik aja untuk masalah rencana masa depan, karena masih banyak masalah secara personal, secara mentalitas, secara keuangan. Tuh, pikiran dia itu penuh dengan situasi yang banyak. Pikiran dia itu sangat ramai, ya. Ada situasi tentang banyak pengaruh, ya. Orang ini juga mungkin saja orang yang punya banyak pertimbangan dalam berpikir ini dan itu. Ribet dan rumit. Ribet, ruwet, rumit gitu, ya. Banyak hal yang dia pikirkan, banyak faktor-faktor yang jadi pertimbangan dia, ya. Dan saat ini dia sedang berpikir bagaimana sebenarnya kemungkinan bahwa hidupnya dia itu penuh dengan banyak sekali resiko-resiko yang harus diambil, ya. Dan sangat mungkin banget di sini ada energi kesedihan, depresi, keterhilangan yang sangat mendalam, ada duka yang mendalam gitu, ya. Kenapa? Ada energi keterhilangan yang mendalam gitu, ya. Selama ketika dalam situasi seperti ini, ya. Mungkin banget orang ini sedang dalam situasi depresi juga, ya. Dan dia itu sebenarnya menyadari bahwa mungkin, ya, sebenarnya dia itu masih jiwa yang bebas. Mungkin sebenarnya dia itu belum siap terhadap yang namanya komitmen. Tuh. Hati dia sendiri bingung, dia paham, dia sudah lebih mendalami dan memahami sebenarnya arti perasaan dia sama kamu seperti apa, koneksi kalian seperti apa. Namun di sini, ya, kalau yang Sora lihat, dia itu penuh dengan kebingungan, penuh dengan kebimbangan, ya. Ada mixed signal di sini, dimana emosi dia itu penuh dengan emosi yang serba salah, ya. Kayak antara sayang tapi takut, tapi ragu, tapi ini, tapi itu. Kenapa sih dinamika hubungan ini kok seperti ini, Sora? Ternyata di sini ada hubungan twin flame, ada hubungan api kembar asmara. Memang bukan hubungan yang mudah, hubungan yang banyak pergejolakan, hubungan yang banyak perefleksinya, banyak pembelajarannya. Ada fase-fase naik turun dalam hubungannya. Secara hayalan dan fantasi, dia masih sangat kuat memikirkan soal kamu, ya. Kenapa sih dia itu kemarin dia pergi begitu aja? Itu tadi karena dia merasa situasinya itu penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan ketidakjelasan. Dia banyak masih menghayalkan soal kamu, ya. Tapi di satu sisi dia merasa antara bisa nggak bisa. Ini energinya tuh kayak dari tadi tuh kayak, kamu tahu nggak, mainan anak kecil yang jungkit tau nggak, yang naik turun tuh, yang anak kecil naik di sini lalu naik di sini, nanti dia naik turun. Nah ini energi dia tuh kayak gitu nih, kayak gini nih. Kayak balik gak ya, tapi masih sayang, tapi apa udahan aja, tapi aku belum siap, tapi ini, tapi itu, tapi ini, tapi itu nih, kayak gitu tuh energinya, ya.
Itu yang aku rasain. Dan secara memori, orang ini masih punya memori yang sangat kuat ya. Teringat terus soal kamu ya, banyak pahit dan manis memori yang terus teringat ya. Dan itu juga yang membawa dia tidak bisa melepaskan kenyataan secara hasrat dan hayalan. Chemistry-nya masih sangat kuat. Dan yang pastinya saat ini pikiran dia itu sedang lagi nggak fokus, teman-teman ya. Banyak hal yang membuat dia itu tidak yakin dengan hatinya sendiri. Banyak hal yang membuat dia tidak yakin dengan langkahnya sendiri. Di satu sisi ada sisi diri dia tuh yang dalam tanda kutip ikhlas ya. Kalau kamu nggak mau balik lagi sama dia atau meninggalkan dia, dia sadar di satu sisi ya karena dia belum bisa memberikan kepastian, belum bisa memberikan kejelasan gitu ya. Dan dimana dia menyadari dia itu belum kuat, teman-teman, secara fondasi, secara fundamental, secara dasarnya. Orang itu kan kalau untuk membangun suatu fondasi itu kan butuh sesuatu persiapan. Kalau fondasinya nggak kuat, gimana segala macamnya mau kuat. Jadi dalam relationship ini dia menyadari kalau dia itu belum kuat fondasinya ya, karena mungkin dia itu masih yang Sora bilang secara psikologi, secara jiwa, secara rasa dia itu belum stabil, dia masih sering berubah-ubah, dia juga mungkin masih banyak mudah sekali terpengaruh, dia belum bisa berkomitmen, dia belum bisa setia, dia belum bisa sepenuhnya menjadi yang terbaik menjadi pasangan. Lalu di sini juga ada energi mungkin belum siap secara keuangan, tanggung jawab. Gini teman-teman, kalau ngomongin soal relasi apalagi yang serius, itu lebih banyak kewajibannya loh, lebih banyak keseriusannya loh, lebih banyak memang akan mendapatkan hak, mendapatkan apa segala macam sisi positifnya. Cuman tanggung jawabnya itu lebih banyak gitu loh. Itu yang menurut Sora sangat logika. Dan di saat ini dia sedang dalam energi bingung ya, energi putus asa. Dia bingung ya, karena dia merasa ya aku belum bisa kemana-mana, aku masih dalam situasi yang seperti ini gitu loh. Karena memang masih juga ada yang harus mungkin mengurusi keluarganya gitu loh ya, masih harus mengurusi keluarganya, masih ada tanggung jawab keluarganya juga. Keluarganya jadi faktor yang berpengaruh, apalagi ada jarak di antara kalian. Ingat ya, dari kartu segini banyak, mungkin kamu nggak dapetin semua kartu, teman-teman. Nih kayak gini nih, kartu udah ada dari tadi, soalnya udah keluarin 15 kartu, mungkin nggak 15 ya untuk kamu. Dengan ada jarak di antara kalian ya, sebenarnya ini membuat dia semakin bingung ya. Makanya akhirnya mengambil sikap untuk menarik diri dulu, bikin batasan dulu gitu ya. Karena mungkin dia berharap dengan menarik diri seperti ini, dia bisa menghealing situasi dan hubungan kalian tuh seperti apa ya. Karena dia sadar dia juga mungkin sudah menyakiti kamu, dia juga mungkin sudah mengecewakan kamu gitu ya. Itu yang ada sekarang, yang dia pikirkan, yang dia rasakan ke kamu sebenarnya seperti apa. Teman-teman, dia menyadari bahwa kalian itu ada hal-hal yang kalian itu seperti ada pergesekan power ya. Kamu mungkin berharap dia bisa jadi seperti yang kamu mau, dia mau ngatur, kamu mau ngatur ya. Dan dia menyadari dia terlalu banyak kesalahan sama kamu, jadi yang bisa dia harapkan cuman dia berharap kamu bisa memaafkan dia dan bisa dia banyak mendapatkan pembelajaran di sini ke kamu ya teman-teman. Oke. Itu yang dia ngerasain, dan selama ini mungkin dia maksain. Dia sudah tahu situasi dan keadaan gak memungkinkan, dianya sendiri belum siap. Karena banyak di kolom komentar kan, Kak kenapa kalau belum siap dia gini dia gitu. Ya itu, makanya dia menyesali gitu ya. Dan orang ketiga di antara kalian itu bisa saja orang dari masa lalunya loh ya, orang yang belum selesai dengan masa lalunya. Entah itu dia masih ada mantannya, entah masih ada mantan gebetannya ya. Dan keluarga dia itu memang menjadi keluarga yang mungkin banyak sekali masalah. Dia mungkin juga besar dengan latar belakang keluarga yang bermasalah.
Namun dengan kamu sebenarnya dia ada merasakan energi cinta sejati ya. Di balik sikapnya yang emosional, dia penuh dengan energi cinta sejati. Dia berharap segera untuk bisa memberikan mungkin kabar ke kamu, untuk bisa kembali ya. Dia sedang mencoba mungkin berdiskusi ya. Dia mencoba untuk diskusi mungkin sama teman-temannya ya. Dan kenapa hubungan kalian tidak mudah? Karena di sini ada past life relationship, ada koneksi dari past life yang membuat hubungan ini makanya ikatannya kuat, koneksinya kuat. Sebenarnya dia itu masih sangat mau tahu soal kamu, masih banyak hal yang dia kepingin tahu soal kamu. Dia masih pingin melanjutkan. Tapi energi yang naik turun itulah yang membuat jadinya susah. Jadi, apa yang mungkin akan terjadi dengan hubungan ini ke depannya? 3 kartu ya. Avoiding. Teman-teman, Sora akan keluarin dulu 3 kartu biar aku bisa baca semua. Escaping, hello, shallow, sampai realization. Teman-teman, orang ini mungkin kepingin untuk datang ke kamu, tapi untuk saat ini masih ada energi yang penuh dengan ketidakpastian. Dia masih memilih untuk menghindari kamu ya. Sampai dimana nanti akan ada titik poin dimana dia sudah benar-benar kosong, sudah benar-benar sampai ke titik terendah. Barulah di sana dia memahami apa yang sebenarnya dia mau dan apa yang harus dia lakukan. Jadi orang ini tuh masih dalam suatu situasi yang berproses teman-teman. Tapi kartu Sora bilang ya, ini worth untuk ditunggu. Untuk kalian yang mau nunggu ya, buat yang mau aja kalau kata Cimehong. Ya, buat yang mau aja kalian bisa menunggu orang ini. Karena mungkin banget orang ini masih sedang berproses teman-teman. Untuk menyadari, untuk memperkuat energinya. Nggak semua orang itu punya fisik yang sama. Nggak semua orang punya pikiran yang sama. Nggak semua orang punya jiwa yang sama. Ada orang yang habis latihan 3 bulan dia udah siap untuk maraton misalnya. Ada orang yang baru setelah latihan 6 bulan dia baru siap maraton. Ada yang mungkin 1 tahun. Kita tidak bisa menyamakan setiap orang dengan banyak sekali faktor-faktor A, B, C, D, E, F, G-nya tuh banyak ya. Nasihat buat kamu apa? Teman-teman, ambil waktu dulu untuk kamu sendiri ya. Mungkin kamu butuh berpikir kamu mau menunggu orang ini atau enggak. Tidak ada yang memaksakan kamu ya. Karena di sini memang ada 2 potensi ya. 1, kamu mungkin banget bisa memperbaharui cinta kamu sama dia ya, masuk ke tahap baru, atau memang kamu akan ketemu sama orang yang baru teman-teman ya. Tapi buat kalian yang masih belum bisa lepasin orang ini, ya sudah pasti kamu diminta untuk menunggu. Tapi untuk kalian yang mungkin lebih mengutamakan aku nggak mau nunggu lagi, aku udah capek, harga diriku sudah terluka, mungkin kamu harus cari cinta yang baru. Pilihan ada di tangan kamu. Tolong jujur sama diri sendiri. Apakah kamu tim yang memang kamu aku sudah nggak bisa, kamu mau mengikuti ego kamu? Ego juga nggak salah. Manusia itu butuh ego. Kalau manusia itu nggak punya ego, manusia itu akan nggak punya pendirian. Ya, jadi jangan selalu menyalahkan ego itu selalu negatif ya. Tapi dalam beberapa konteks yang Sora maksud, ego itu artinya bisa saja negatif. Tapi untuk kalian yang mungkin masih ada kemelekatan, silakan ditunggu. Tapi aku tidak bisa menjawab menunggu berapa lama, karena setiap orang itu prosesnya beda. Dan kalau kamu sayang, kamu cinta, kamu ikhlas. Tapi saran dari Sora selalu ya, karena setiap orang itu kisahnya beda-beda. 1, kamu punya pilihan, kamu boleh untuk mendalami perjalanan spiritual, kamu bermeditasi, kamu berdoa biar kamu dapat petunjuk ya. Dan kamu mungkin bisa menetapkan target untuk diri kamu sendiri. Ada beberapa orang yang kayak, Kak, aku nunggu 1 tahun udah lama loh gitu ya misalnya. Tapi ada orang yang nunggu kayak, nggak bisa Kak, aku 3 bulan juga udah lama gitu. Nah itu kan keputusan pribadi, aku nggak bisa ngatur ya. Tapi untuk kalian mungkin untuk sebelum mengambil keputusan, boleh dibeli gelang ametis kupu-kupu ini mungkin bisa membantu kamu ya, untuk punya intuisi yang lebih baik dalam mengambil keputusan, terhubung dengan cakra ajna atau mata ketiga. Kupu-kupu juga lambang dari transformasi jiwa. Barangnya cantik sekali, premium karena impor. Ukuran bisa dibesar kecilkan.
Dia juga meredakan sakit secara fisik dan secara mental. Dia juga membantu pikiran kamu untuk lebih bisa grounding, balancing, manifestasi positif, dan yang pastinya untuk menarik energi cinta kasih. Jadi kalau kamu mau menerima, kamu harus mau memberi. Jadi memberi dan menerima cinta kasih. Ametis salah satu batu spiritual yang terbaik ya, dan salah satu yang sangat-sangat populer ya. Kamu boleh googling banyak sekali fungsi ametis yang mungkin tidak bisa aku jelaskan satu-satu di sini. Tapi ini udah Sora program, jadi energinya beda ya. Kamu beli bukan cuman gelangnya aja, programnya. Kamu silahkan cari gelang di mana yang dijual gelang dengan program itu harganya tidak sampai 300.000 teman-teman. Sebenarnya ini adalah bentuk dari bagaimana aku mungkin bisa membantu teman-teman, karena aku mungkin tidak bisa mereach semua orang. Dengan ini aku berharap bisa membantu. Itu satu. Dua, kenang-kenangan juga ya dari aku untuk kalian yang menjadi follower aku. Dan aku memang suka untuk healing, dan aku suka dagang, makanya aku bikin produk sendiri. Oke teman-teman, harganya 265.000 di Instagram Sora_tarot, atau kamu bisa ke Tokopedia Sora 285.000, lebih mahal karena ada komisi Tokopedia yang lumayan ya. Teman-teman silahkan ditunggu ya. Sora tunggu segera pemesanannya, karena saat ini stok terus berkurang. Kalau nanti sudah habis, aku tidak melayani PO satuan ya, karena dia harus ambil banyak gitu ya. Terima kasih sudah boleh promo. Teman-teman cowok, kamu bisa kok pakai itu dikantongin, atau kamu juga bisa berikan itu untuk orang-orang yang kamu sayang, kamu cinta sebagai hadiah gitu ya. Ayo beli segera sebelum semakin dekat hari raya. Nanti tumpukan barang kamu nggak dikirim. Nanti hari raya bisa pakai gelang yang bagus, biar auranya juga makin cantik, makin positif. Oke? Ada Libra, cek zodiaknya ya. Sun, Moon, Rising. Pisces, Aries, Aquarius, Gemini, Sagittarius, dan ada Virgo. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Dan sekarang kita coba lihat alfabetnya. Untuk teman-teman yang kepingin untuk baca bazi biar tahu jalan hidup sendiri, teman-teman yang kepingin untuk belajar tarot biar ngerti baca tarot sendiri, bisa sama Sora juga. Atau teman-teman yang kepingin untuk dibacakan video kartu seperti di video YouTube ini juga bisa di Instagram Sora_tarot ya. Bebas mau yang mana. Oke, apalagi buat kamu yang mungkin di luar kota, di luar negeri, susah atur waktu, sibuk banget, seneng yang detail, mau nontonnya diulang-ulang, silahkan nonton video. Oke. Atau kamu juga bisa ketemu sama Sora langsung, ambil paket meetup juga ada ya. Atau teman-teman juga sangat-sangat boleh banget untuk teman-teman yang butuh di healing, yang selalu merasa emosional, sedih, marah, sakit dan sebagainya ya. Di Instagram Sora kalian boleh daftar. Guru Sora akan datang bulan depan ke Jakarta. Untuk teman-teman yang berada di Jakarta dan sekitarnya, kamu bisa perawatan langsung, di treatment dan di healing sama gurunya Sora. Aku bukan marketing dan sales, dan aku tidak di endorse. Aku sendiri sudah pernah di healing sama guru aku. Oke. Atau kamu yang mau belajar juga bisa. Jadi teman-teman bebas mau yang mana. Oke. FPBR QFMIK GS RPXOCH 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.